أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. الحديث الحادي والعشرون. Hadis kang nomor 21. An Abi Amrin, saking sahabat Abi Amr, wakila lan dikatakan Abi Amrah. Jadi ada nama sahabat yang kunyahnya atau sebutannya adalah Abi Amrin, sementara ada orang mengenalnya dengan sebutan Abi Amrah. Siapakah Abi Amrah itu? Sufyan bin Abdullah, rupanya sahabat Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, mugia ridani sapa Allah, anhu saking Sufyan bin Abdullah. Qala ucap sapa Sufyan, qultu ngomong isun atau ucap isun, ya Rasulullah, duhai Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak. Qul kula aturi panjenengan Rasul ngucap li maring ingsun fil Islami ing dalam perkara Islam, qaulan ing pitutur, la as'alu kang ora bakal takon sapa ingsun anhu saking qaulan ahadan ing wong siji ghairaka kang selaine panjenengan. Kala makan jawab sapa Kanjeng Rasul, kul ucap sira amantu billah tsumma istaqim. Kul ucap sira amantu iman sapa ingsun billahi kelawan Allah, tsumma istaqim keri-keri ajeg sira. Ajeg itu apa? Istiqomah ya. Rawahu Muslimun, rawahu riwayat hadis atau Muslimun dua Muslim. Para hadirin sekalian, tadi pembacaan dengan logat Jawa sudah berusaha saya sampaikan. Sekali lagi kepada Dewan Guru, barangkali menemukan ada kekurangan atau kesalahan pada pemaknaannya, tidak perlu segan-segan untuk mengoreksi, karena kita semua di sini sama sedang belajar. Bapak Ibu dan saudara sekalian, hadis yang baru saya baca tadi disampaikan oleh salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sufyan bin Abdullah. Sufyan bin Abdullah ini punya kunyah. Kunyah itu nama panggilan. Kan biasa diurangnya, namun ayah jalma boga ngaran, ayah panggilan itu biasa dikenal umum. Nah, Sufyan bin Abdullah ini nama panggilannya Abi Amr, atau ada juga yang bilang panggilannya Abi Amrah. Suatu hari
Sufyan bin Abdullah datang kepada Kanjeng Rasul dan meminta nasihat, kira-kira begitu. Beliau menyampaikan kepada Kanjeng Rasul, "Ya Rasulullah, jelaskan kepada saya atau beritahu saya," karena menurut makna dari hadis ini, "Alimni qawlan jami'an li ma'anil islami wadihan fi nafsi." Beritahu saya mengenai Islam, ya, yang dengannya nanti saya tidak akan bertanya lagi kepada siapapun mengenai penjelasan itu, karena sudah wadih itu sudah jelas, ya. La as'alu anhu ahadan ghairah. Maksudnya apa? Bihaitsu la yahtaju ila tafsiri ghairika a'malu alaihi wa attabi. Tidak butuh lagi penjelasan dari siapapun setelah engkau ya Rasulullah memberikan pitutur tadi, penjelasan tentang Islam itu. Ini orang cerdas ini. Jadi dia minta sesuatu kepada Rasulullah, tetapi kasih semacam syarat bahwa apa yang nanti diberikan oleh Kanjeng Rasul tidak lagi ditanyakan kepada orang lain, karena saking jelasnya. Ini sahabat yang cerdas. Fa'ajabahu sallallahu alaihi wasallam, maka dijawablah permintaan Sufyan bin Abdullah ini oleh Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Qul, katakanlah dengan keyakinan hatimu. Jadi kalau sudah katakanlah begitu, berarti ucapannya tidak sekedar meluncur tidak bermakna, tetapi katakanlah dengan keteguhan hati, dengan keyakinan hati. Amantu billah, saya beriman kepada Allah. Tsumastaqim, kemudian istiqomahlah. Nah, ini menarik jawaban Rasulullah, pendek saja. Ketika dimintai penjelasan mengenai Islam apa, beliau hanya menjawab berimanlah kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Buat sahabat Rasulullah yang orang Arab, kata-kata ini sudah sangat jelas karena sama-sama orang Arab menggunakan bahasa Arab. Tetapi bagi kita yang orang awam, tahu bahasa Arab juga sedikit-sedikit, tentu kita butuh penjelasan dari para ulama. Apa maksud dari penjelasan Rasulullah? Qul amantu billah tsumastaqim. Katakanlah dengan keteguhan hatimu, aku beriman kepada Allah, tsumastaqim, kemudian istiqomah. Itu maknanya apa? Nah, di sini dijelaskan, fa innahu jama'a li hadha as-sa'il fi hatainil kalimataini ma'anil Islam wal iman biha. Artinya, kalimat pendek yang terdiri dari dua penggalan itu adalah mengandung keseluruhan dari makna Islam dan iman. Orang menyatakan saya beriman itu tidak cukup hanya dengan lisannya, maka diperlukan pembuktian dengan amal. Jadi kita yang merasa berislam diminta untuk tetap teguh menjalankan perintah-perintah Allah, ayyastaqima ala a'malit ta'at. Perintah Allah, salat dijalankan,
berkata jujur dijalankan, jangan korupsi dijalankan, baik ke tetangga dijalankan. Itu perintah semua. Dan dilarang menyakiti tetangga dijalankan. Begitu. Kemudian jangan meninggalkan sholat dijalankan. Itu namanya wal intihau an jami'il mukhalifat. Meninggalkan yang dilarang, jangan mabok, jangan itu. Nanti ada penjelasan bagaimana sih sebenarnya istiqomah itu. In la ta'til istiqamatu ma'a syai'in minal a'wijaj. Jadi yang namanya lurus istiqomah itu sesuatu yang tidak ada bengkoknya. Kenapa? Karena bengkok itu lawannya lurus. Fa innaha didduh. Kalau ada barang bengkok kan nggak mungkin kita katakan lurus. Pasti itu barang bengkok. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam surat itu menjanjikan orang-orang yang bisa beristiqomah ya. Ya tadi menjalankan perintah Allah, berusaha maksud saya. Berusaha sebisanya, semampunya menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan. Berusaha. Apa kata Allah? Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, Rabbuna Allah, tsumma istaqamu, kemudian dia istiqomah. Apa janji Allah buat orang-orang ini? Tatanazzalu 'alaihimul malaikah. Allah turunkan malaikat. Buat apa Allah menurunkan malaikat? Allah takhafu wa la tahzanu, agar mereka orang-orang yang beriman dan istiqomah itu tidak lagi punya rasa takut dan khawatir. Kalau masalah, saya kira semua orang di dunia pasti punya masalah. Tetapi karena dia istiqomah, ada saja jalan yang Allah berikan buat orang-orang yang istiqomah. Diturunkan malaikat. Alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Thumma istaqamu ala dhalika wa ala ta'ati ila an tawaffahumullahu 'alaiha. Dia melakukan ketaatan dan meninggalkan yang dilarang Allah sampai Allah kembalikan dia ke haribaannya istiqomah. Wa abshiru, ada kabar gembira buat orang yang begini nih. Bil jannatil lati kuntum tu'adun. Itu dikasih surga. Itu sudah janji Allah. Nah, di sini ada penjelasan yang menarik bahwa kalau ukurannya istiqomah sebagaimana disebutkan di dalam kitab ini, itu bukan agak berat, memang berat Pak. Kita orang awam ini bisa menjalankan kewajiban yang pokok saja, tidak meninggalkan sholat, bolong gitu ya, terus puasa Ramadan kita jalankan, itu sudah sangat bagus itu. Memang itu saja sudah berat, ya sudah berat. Apalagi kalau ada orang di antara kita yang awam ini bisa misalkan melakukan amalan istiqomah membaca Al-Quran tiap hari, istiqomah tanpa bolong, itu luar biasa. Artinya beristiqomah itu tentu akan bersesuaian dengan kadar kemampuan, ya. Karena di akhir penjelasan Kiai Musannif ini ada hadis yang dikutip, istaqimu walan tahussu. Lengkap hadisnya adalah wa'lamu anna khairu a'malikum as-shalah. Beristiqomahlah. Nah, ini catatannya. Tapi kamu nggak bakal sanggup
bayangkan, Kanjeng Rasul sudah memberikan semacam bentuk bukan peringatan ya, apa artinya, betapa sulit untuk istiqomah, tetapi jangan ditinggalkanlah gitu. Kamu bakal tidak sanggup. Nah, maka yang bisa dilakukan adalah kalau istiqomah tidak bisa, setidaknya kita melakukan muqarabah, mendekati istiqomah. Nah, itu contohlah kita sedang membidik atau memanah sesuatu yang menjadi sasaran, akan sangat sulit kalau bidikannya itu bisa tepat di lubang yang kita tuju. Tetapi kalau bisa mendekatinya saja, itu sudah bagus. Nah, seperti itu penjelasan ringannya. Jadi kalau memang tidak bisa tepat sama sekali, istiqomah ketat, dan kata Rasul nggak mungkin bisa begitu, berat, semua amaliyah berat kita lakukan harus istiqomah. Minimal kita berusaha untuk mendekatinya. Nah, itu muqarabah, mendekati sasaran. Ya tadi seperti orang yang membidik pakai panah atau menembak itu. Nah, nanti yang menolong kita adalah amalan-amalan yang kita lakukan. Tetapi amalan juga jangan dijadikan satu-satunya tempat kita bergantung untuk mendapatkan surga, atau kita memastikan diri saya ini sudah rajin sholat, sudah haji, sudah ngaji, pasti masuk surga. Itu bisa. Yang menentukan kita selamat nanti di akhirat hanya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang mau saya katakan adalah yang bisa kita lakukan sebagai hamba yang lemah di dunia ini adalah berusaha semampu kita melakukan ibadah muqarabah. Nah, ini mendekatkan diri kepada Allah tanpa memastikan bahwa kita ini pasti masuk surga. Nggak boleh, karena amal itu tidak menjamin kita bisa selamat. Nah, saya kira itu penjelasan singkat mengenai istiqomah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita menjadi orang-orang yang selalu menjaga iman, kemudian lurus dalam beramal, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, dan kita termasuk orang-orang yang setidaknya muqarabah. Walaupun tidak masuk istiqomah karena susah ya, muqarabah. Nanti Allah selamatkan kita dengan rahmat-Nya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.